Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tujuan hukum dan teori yang membahasnya. Baik, anggota kami terdiri dari 3, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Fikri Galidias Putra Pratama, NPP 33137. Saya Putri Religia Holikijana. Saya Nilo Dewan Jarna Pramita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum. Yang pertama, hukum itu adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Kemudian, hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif, kelompok, atau oleh seseorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Selanjutnya itu hukum menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Hukum menurut Aristoteles, hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan hukum universal. Beberapa tindakan hukum universal adalah hukum alam. Dia memiliki aturan dan pengarahannya tersendiri. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, hukum adalah syarat yang secara keseluruhan bebas untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti peraturan. Yang ketiga, menurut Thomas Hobbes, hukum adalah suatu aturan yang menguasai kehidupan masyarakat baik secara paksa atau memerintah dan dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan hukum. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai bahaya yang mengancam. Yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang terakhir, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. Kemudian selanjutnya fungsi dari hukum. Fungsi dari hukum sendiri ada 7. Yang pertama, sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Kemudian yang keempat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, sebagai sarana dalam penggerakan pembangunan. Yang keenam, sebagai fungsi kritis melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas maupun aparatur pelaksana dan aparatur penegak hukum. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk 2 audiens memberikan pertanyaannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jessica Lestari dari kelas 4. Pertanyaan saya adalah, bagaimana hukum berperan dalam pengendalian sosial? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yesi, yaitu bagaimana hukum berperan dalam pengendalian sosial. Hukum sebagai pengendali sosial berperan aktif untuk menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dianggap menyimpang terhadap aturan hukum sehingga hukum dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Saleh Putri dari kelas 4. Pertanyaan saya adalah, hukum universal adalah hukum alam yang memiliki aturan dan pengarahannya sendiri. Bagaimanakah contoh dari hukum universal? Baik, hukum universal adalah hukum alam dan memiliki aturan dan pengarahannya sendiri. Nah, contoh dari hukum universal itu apa? Jadi, hukum universal adalah hukum yang luas dan dapat menjaga keseluruhan, dan karakteristiknya adalah selalu dapat dipakai di mana saja. Contoh dari hukum universal adalah hukum Islam. Hukum Islam bersifat universal karena ia mendasarkan berbagai ketentuannya atas dasar maqasid al-syariah, yakni hizbu al-din, al-aqli, an-nasi, al-amal, dan yang semuanya itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, baik di zaman kuno maupun di zaman modern. dan presentasi kami, mohon maaf atas kesalahan kata yang disebut ataupun tidak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan ada sedikit motivasi dari kelompok kami, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik adalah suatu keharusan, menjadi pribadi yang sama ialah suatu kebodohan, dan menjadi pribadi yang lebih buruk adalah suatu kesalahan. Terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai agraria dan tata ruang, saya mengambil contoh kecil dari daerah saya, itu Kota Makassar.
Misalnya, pembangunan Makassar Town Square, sebuah mall di Makassar yang berada di kawasan pendidikan terpadu, berada di tengah-tengah kota, di mana dihimpit oleh beberapa perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, berada di jalan arteri. Jika dilihat dari fungsinya, Entos telah melanggar aturan rencana tata ruang wilayah di kota Makassar karena berada di kawasan pendidikan, bukan kawasan industri maupun hiburan. Dampak negatifnya adalah bermunculan ruko-ruko yang menyebabkan ruang terbuka hijau atau RTH semakin berkurang. RTH yang kurang menyebabkan daya serap tanah itu berkurang sehingga menyebabkan banjir. Belum lagi kendaraan menuju kawasan meningkat menyebabkan kemacetan dan kawasan pendidikan menjadi ramai sehingga konsentrasi pelajar terganggu baik secara fisik maupun non fisik. Sedikit kesimpulan dari materi pada hari ini, yaitu mengenai hak atas tanah semuanya telah diatur, telah ada undang-undang yang mengaturnya, dan itu semua memiliki tujuan utama untuk menertibkan segala bangunan, segala tanah yang dimiliki ataupun belum dimiliki oleh setiap warga negara, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Dan yang kedua tentang agraria dan tata ruang. Setiap daerah, setiap wilayah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki dinas tata ruang masing-masing, dan itu tujuan mereka. Sekarang kita masuk ke dalam tanya jawab. Kepada dua penanya pertama, silakan. Baik, kita berikan kesempatan untuk Rafa sama Maya. Izin memperkenalkan diri, Raja Pratama Raffulus Wawor, kelas 4. Saya ingin bertanya, bisakah kalian memberikan contoh mengenai masalah tanah yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat, dan bagaimana penyelesaian bagi masalah tersebut agar adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Rafa Wawor dari kelas 4, yaitu mengenai contoh kasus yang berkaitan dengan hak atas tanah atau sengketa tanah kurang lebih. Contohnya itu di daerah saya, di dekat rumah saya. Kebetulan rumah saya dekat dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, dan di sana ada pemukiman warga yang terpaksa lahannya itu harus diambil untuk pembangunan runway bandara atau jalur lintasan pesawat itu. Nah, dari pihak PT Persero sendiri, dari pihak bandara itu mengirimkan sebuah penawaran negosiasi mengenai bagaimana kompensasi untuk masyarakat yang lahannya itu tergerus. Jadi terjadi perseteruan karena mereka menganggap bahwa apa yang ditawarkan itu tidak sesuai, sehingga ada konflik, ada kecaman di situ. Tapi solusinya tentu saja yang pertama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, mengenai tawarannya apakah sesuai atau tidak sesuai itu kembali kepada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Hak Atas Tanah, atau biasa permasalahan ini diserahkan kepada notaris atau PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Jadi pada intinya kembali kepada dasar hukum yang berlaku, yang valid, yang benar, dan yang kedua mengambil semua pendapat dari masyarakat. Terima kasih.